Iya, ada ambulans berstiker Nasdem ditilang karena mengawal family gathering. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada kabar menarik melibatkan Partai Nasdem. Setidaknya berdasarkan pemberitaan laman kompas.com, soal ambulans yang diduga kuat disalahgunakan buat kepentingan pribadi berlokasi di kawasan Puncak Bogor. Jadi awalnya polisi curiga kok ada ambulans berstiker Partai Nasdem bergerak melawan arus, lalu coba dihentikan petugas kepolisian untuk dimintai keterangan. Setelah kami dalami, ternyata ambulans tersebut membawa barang untuk digunakan family gathering salah satu pengurus partai. Karena kita lihat di bodi ambulans itu memang terdapat salah satu gambar pengurus partai, ungkap petugas kepolisian saat memberi keterangan. Polisi pun mengatakan bahwa pihaknya sudah menilang sopir yang tidak menempatkan fungsi ambulans sebagaimana mestinya karena melanggar pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana dalam aturan itu ambulans merupakan salah satu kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan. Heran saya, ada kelakuan oknum partai semacam ini yang terkesan coba mengelabui petugas dengan memanfaatkan perlakuan khusus di jalanan untuk penggunaan ambulans. Apa nggak sanggup toh kader partainya Bang Surya Paloh itu menyewa Voy Rider? Kalau memang perjalanan itu perlu dikawal, kok yang dipilih malah ambulans? Apalagi kalau mau acting, sebenarnya kurang totalitas sehingga mudah ketahuan petugas. Seharusnya dikasih orang mati sekalian, terus yang bagian belakang rombongan family gathering itu diberi tulisan rombongan takjiah. Lagi pula kalau mau melakukan kebohongan itu jangan nanggung gitu loh. Sekalian biar kalau ketangkap gitu jadi pemberitaan besar. Akan tetapi berita ini tetap menarik karena melibatkan oknum kader Nasdem lengkap dengan mobil berstiker partai. Nanti ke depan kita mungkin bisa mengawasi bersama-sama kalau ada stiker Nasdem di mobil dengan tempelan muka atau nama seperti pemberitaan kompas.com yang saya jadikan gambar pelengkap artikel tadi. Kita kan bisa kepoin sama-sama, ya enggak? Siapa tahu kalau yang kali ini kamuflasenya bertujuan untuk family gathering, besok ada acara sunatan anaknya, pesta ulang tahun atau malah kampanye bakal calon itu yang disamarkan. Apa sih yang tidak bisa terjadi di pentas politik negeri kita ini? Wong sebelumnya kan ada pula ambulans buat pengangkut batu-batu sebagai alat bantu melakukan demonstrasi, ya kan? Sungguh kreatif banget kader Nasdem itu. Beri jempol 2 buat aksi yang berani ini sampai lawan arus dan ditilang petugas. Tapi sebelum selesai baca, jempolnya diputar ke bawah ya, karena aksi nggak tahu diri semacam itu memang nggak pantas dijempoli ke atas. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Masih ingat janji Surya Paloh ini? Beneran deh, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebelumnya pernah menyatakan bahwa pemimpin partai akan bertanggung jawab jika perolehan suara yang didapat menurun pada pemilu 2024. Hal ini ia ungkapkan sebagai respon dari sejumlah survei yang menyatakan elektabilitas Nasdem menurun usai deklarasi bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan. Paloh secara sarkastis memaparkan agar lembaga survei tidak perlu lagi menghitung partai dengan elektabilitas kecil seperti miliknya. Saya hormati itu, makanya kalau sudah tahu elektabilitas kecil ngapain harus dihitung? Anggap saja ini partai main-main, nggak akan dapat apa-apa. Parliamentary threshold juga nggak dapat, kata Paloh di Jakarta Convention Center Jakarta, Senayan, Jakarta Pusat Jumat 11 Desember. Secara serius Paloh menyebut hal ini merupakan tanggung jawab dirinya sebagai pemimpin partai, termasuk jika jumlah suara yang didapatkan partainya stagnan dalam pemilu mendatang. Saya katakan jika tidak ada tambahan kursi di pemilu 2024, itu artinya nahkodanya out, ujar Paloh. Ia mengaku akan mengoptimalkan kepemimpinan di Nasdem untuk membawa partainya berhasil mencapai satu lompatan yang lebih jauh di pemilu 2024. Bahkan, jika hasil yang didapat mengecewakan, Paloh menilai dirinya harus keluar dari Nasdem. Kalau saja
Nah ini tolong dicatat, jangankan menurun atau tidak lolos parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya nahkoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem, sambungnya. Yang terbaru, Nasdem yang merupakan pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 dengan hasil survei hanya 3,2%, sedikit di atas Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dengan perolehan dukungan PPP 2,9% dan PAN 1,7%. Sementara PDI Perjuangan atau PDIP berada di posisi pertama dalam survei partai politik oleh lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC dengan memperoleh dukungan 24,1%. Ada yang menggelitik terkait elektabilitas Nasdem ini karena jangankan mendapatkan kotel efek dari pencapresan Abbas, mungkin balik modal dari membiayai safari politiknya sang fenomenal pun diragukan akan tercapai. Apakah ini berarti Bandar akan rugi besar? Sangat berbeda gelagatnya dengan Pilpres tahun 2014 ketika menjadi pelopor dalam pencapresan Jokowi saat itu. Nasdem seperti ketiban rezeki nomplok. Partai Nasdem mulai ikut pemilihan umum atau pemilu pada 2014. Dalam debutnya ini Nasdem mampu meraup 8,42 juta suara atau 6,74% dari total suara sah nasional. Dengan capaian tersebut, Partai Nasdem berhasil menempatkan 35 wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2014-2019. Jumlah tersebut porsinya mencapai 6,25% dari total 575 anggota DPR RI. Survei yang sama juga mencatatkan elektabilitas Partai Perindo 4,6%, menyalip 3 partai antara lain Nasdem, PPP, dan PAN. Sedangkan Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto berada di posisi ketiga berdasarkan hasil lembaga survei SMRC yang di 8,9%. Kemudian Partai Golkar berada di posisi kedua dengan persentase 9,4%. Direktur Eksekutif Public Trust Institute Fahrudin HM mengatakan kontestasi politik 2024 memang sangat ketat sehingga masing-masing parpol berlomba untuk meraih sukses. Sukses meraih dukungan publik salah satunya yang utama adalah peningkatan popularitas. Parpol yang ingin populer giat melakukan sosialisasi melalui beragam media, kata Fahrudin, Senin 19 Desember 2022. Perindo, kata Fahrudin, merupakan satu-satunya parpol non-parlemen yang masif berkampanye. Berbeda dengan parpol lainnya yang cenderung fokus pada sosialisasi via media, Perindo lebih maju dengan menempatkan figur-figur terkenal di elit nasional dan lokal, semisal TGB. Psikopolitik publik kita masih berorientasi figur yang punya kedekatan sosiokultural dengan masyarakat, katanya. Partai Nasdem sejak mendeklarasikan dukungan kepada Abbas seperti melewati dinamika yang sangat fluktuatif. Jika punggawanya mengklaim mendapat dukungan masif dengan memberikan indikasi dari respon massa pada lokasi yang dikunjungi sang capres. Namun, terlepas dari klaim itu, ada kecenderungan perolehan suara Nasdem justru rontok. Ada banyak yang mempengaruhi ini, salah satunya keterbelahan masyarakat sebagai imbas dari Pilkada DKI 2017 yang belum sembuh. Akankah fenomena ini menyadarkan Nasdem? Kita berharap sih begitu ya, mumpung modal yang keluar belum terlalu banyak, jadi meninggalkan kesialan adalah jalan terbaik. Namun jika mengikuti ego, mereka tentu memiliki argumennya sendiri. Bagaimana menurut Anda?